Berarti ada yang salah di kopi yang kita miliki. Itu Ada awalnya. yang Ya, salah. This is cup of Java. Dunia semua butuh kopi, tapi tidak semua belahan dunia bisa menanam kopi. Pahitnya kopi itu ada rasa manisnya. Manisnya karena uangnya. Minum kopi adalah aktivitas yang sering banget kita lakuin. Apalagi sekarang kopi adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang. Apalagi kalau misalnya lagi stres, lagi mentok, pokoknya lagi pengen semangat harinya biasanya kita minum kopi. Kali ini Phoebe bakalan ngobrol sama ahli kopinya dan petani kopi, yaitu Bapak Toto Sugiharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Bapak sejak kapan nih jadi petani budidaya kopi? Kalau saya mulai tertarik kopi itu sebenarnya dari 2011. 2011. Belum terlalu lama itu. Belum terlalu lama. Sebenarnya juga belum layak dianggap pakar-pakar banget gitu lah. Iya ahli lah ya, udah keren banget soalnya nih. Udah terbang kemana aja nih membawa kopi. Ya di beberapa, ya di pojokan Eropa, di Timur Tengah masih sedikit, kemudian di Australia, terus di Asia ya beberapa daerah gitu. Keren banget ke Australia, Eropa berarti ya. Ya. Terus Asia ya Asia. baru di pojokan Jepang, Pojok. terus sama di Thailand. Pojokan aja karena tidak secara keseluruhan gitu. Oke, jadi sejak kapan itu tahun 2011? 2011, Itu ya. gimana ceritanya? Nah, saya kan peternak kambing nih. Nah, nih dia. Dulu kan filosofinya yang menemukan kopi itu sejarahnya kan dari kambing. Dari kambing? Ya, kambing itu makan kopi kok kambingnya lebih agresif, lebih sehat. Nah, sama saya peternak kambing dulu kemudian baru berpikir tentang kopi. Itu nggak kepikiran ketika saya dulu kan diundang belajar untuk teknologi pengolahan pakan. Oke. Nah, kemudian di Adelaide itu untuk tahu bagaimana pengolahan pakan di sana. Setelah itu saya diajak minum kopi di sana sering gitu, kalau malam selesai acara kita diajak minum kopi. Dan tentu karena saya ditraktir ya minta kopi yang baik lah, yang paling bagus Yang gitu. paling terbaik, yang paling bagus dan yang paling mahal pasti. Ya, karena saya tidak merasa bayar sendiri. Ternyata setelah saya tanya ini kopi dari mana yang paling mahal ini dengan head baristanya di kafe tersebut. Kemudian mereka menyebutkan ini kopi dari Indonesia. Cup of Kopi Java, dari Indonesia. From Central Java Indonesia. Oh berarti kopi Jawa gitu kan. Saya baru berpikir lagi, masa sih kopinya sampai sini gitu kan. Mosok kopinya seenak ini gitu. Nah itu yang kemudian saya ibaratnya pertama kali saya tertarik untuk lebih jauh belajar dan berbudidaya kopi itu. Jadi pulang dari sana saya seperti mendapatkan PR, ada apa ini dengan kopi Indonesia. Karena sampai sana diakui paling enak. Paling mahal dan paling enak. Paling mahal dan paling enak. Pas Bapak cobain? Memang luar biasa. Emang enak sekali. banget? Ya. Oke. Nah, baru pulang kok saya berpikir kok kopi di rumah kok murah sekali. Nah, berarti ada yang salah di kopi yang kita miliki. Itu Ada awalnya, yang salah. Apa yang salah pada saat itu di pikirannya Pak Toto Sugiharto? Nah, setelah itu kan saya kemudian mencari Oke. karena memang pokoknya kalau kita pingin sesuatu pasti saya akan melengkapi literasi ilmunya dan lain-lain. Kemudian mencari referensi beberapa orang tokoh-tokoh di kopi. Kemudian saya mencari tempat belajar yang benar. Nah, di Indonesia itu kan ada Puslit Koka. Puslit Koka. Ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang ada di Jember itu. Nah, kemudian kita mengambil tempat belajar, kita belajar tentang apa itu kopi, sejarahnya kopinya macamnya apa saja, karena saya enggak tahu. Ternyata di Indonesia ada kopi Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Oh, ini rasanya seperti apa? Kemudian kenapa kopinya saya enggak enak? Berarti salah di mana? Nah, saya belajar mulai dari mengenali cara budidaya, kemudian proses pasca panennya, sampai bagaimana cara roastingnya, bagaimana proses packing sampai seduhannya. Itu yang membuat apa istilahnya kopi ini bisa kemana-mana, membawa saya ke keliling dunia dong, bisa dikatakan go internasional nggak nih? Bisa kan ya, udah kemana-mana soalnya. Ya, insya Allah begitu. Iya. Jenis kopi apa yang dibudidaya sama Pak Toto Sugiharto? Kalau saya, karena dataran kita belum terlalu cukup tinggi dan masih medium ya, belum di atas ribuan.
Itu yang saya ada itu robusta yang banyak. Terus kalau arabica sedikit ya. Ya kopi arabica itu memang mahal tapi kan dia buahnya sedikit. Kalau di tempat ketinggian yang ideal seperti 1.800 ke atas, 1.400 gitu memang dia buahnya lebat. Tapi di tempat saya masih antara 900-an itu kurang lebat, tapi tetap kita budidaya dan banyak. Dan banyak. Ya, terus kemudian yang paling utama yang masyarakat sudah punya nih, jadi asli masyarakat sudah ada dari sejak zaman Belanda, zaman penjajahan dulu, itu kopi robusta. Kopi robusta. Ya, kopi robusta. Kemudian kita cari benar secara literasi kopi robusta ini ibaratnya kalau di arabica kan ada varietas, kalau di robusta ada klonnya. Ini klon apa? Masuknya jenis kopi robusta yang kayak apa itu kita pelajari di situ. Terus setelah itu baru kepingin proses pasca panennya. Yang paling layak seperti apa? Yang itu. paling layak. Mungkin sahabat tani yang di rumah nggak tahu ya. Mungkin ada yang beberapa yang pecinta kopi tahu nih robusta, arabica, liberka gitu. Nah buat sahabat tani yang nggak tahu bedain robusta, arabica dan liberka itu dari apanya nih Pak Toto? Dari tempat tanamnya. Dari tempat tanamnya. Kalau liberica itu mulai dari 0 mdpl. Ya, jadi dari dataran yang sangat rendah bisa sampai sekitar 700. Nah, dia pohonnya lebih besar, bijinya lebih bulat, dan biasanya dia akan timbul buah itu mulai dari batang, di batangnya. Nah, batangnya itu sudah ada di batang pohon ya, bukan hanya rantingnya. Kalau kopi robusta sama arabica dia di ranting. Kalau ini di batang bisa muncul. Nah, terus kemudian kopi bentuknya lebih besar, terus secara fisik dia kulitnya lebih tebal, kulit kopinya. Terus daunnya lebih lebar dia, lebih lebar, lebih keras. Ada juga sebagian yang bilang kopi nangka karena daunnya seperti daun nangka. Kerasnya ya. Aromanya juga mirip-mirip. Itu jenis liberica. Kalau robusta daunnya juga lebar, bentuk kopi fisiknya itu agak bulat juga, tapi dia kulitnya lebih tipis, daripada liberica. Cuman robusta ini baru ideal ditanam mulai dari 200 mdpl ke atas. Nah, itu ideal yang bagus. Buahnya sangat lebat. Dia paling lebat lah. Liberica sama arabica, arabica itu masih kalah sama robusta. Dia bisa 4 kali lebih banyak daripada menghasilkannya panen pada saat panen. Ya. Nah, kalau arabica itu secara fisik pohonnya daunnya lebih tipis. Lebih tipis. Ya, panjang, batangnya lebih mudah patah. Terus dia warna kulitnya itu merah, kalau yang merah buahnya merah agak muda. Kemudian kulitnya tipis sekali, kulit cerinya itu tipis, bentuknya lebih lonjong. Dia tidak bulat total. Gitu. Jadi ketinggian juga mempengaruhi ini liberica, ini robusta sampai arabica. Gitu. Kalau suhu juga mempengaruhi nggak sih kalau kopi? Lebih kepada kelembapan. Kelembapan sama dan, tingginya itu ya. Ya, paparan mataharinya. Jadi kalau robusta itu butuh hanya 40% paparan matahari, jadi boleh ideal tegakannya agak rapat. Kalau di tempat saya kan tumpang sari. Nah, kalau robusta, kalau arabica dia harus paparannya sampai 60% ke atas terhadap sinar. Makanya dia lebih harus membutuhkan tempat yang agak lapang dengan kelembapan tertentu. Jadi suhunya biasanya agak lebih dingin dan lebih lembab daripada daerah yang bawah itu. Oke, ini pengetahuan juga nih buat sahabat tani karena nggak ada yang tahu, taunya namanya robusta aja, arabica aja. Dan kita juga baru tahu ternyata dari zaman Belanda itu kita udah buat ibarat udah nanam sudah. Nanam yang kopi. Dulu itu kan banyaknya arabica, terus kemudian karena banyak penyakit karat daun, kemudian ditukar sama robusta di daerah bawah karena robusta memang lebih tahan untuk ke karat daun dan lain sebagainya. Jadi kalau kopi memang di zaman dahulu Indonesia penghasil kopi yang luar biasa zaman Belanda. Makanya sampai di daerah ya di daratan Eropa, di Eropa sana bilangnya kalau minum kopi itu cup of Java, bukan kopi itu bukan. Tapi this is cup of Java. This is cup of Java. Jadi ini adalah kopi dari Jawa, makanya dia menyebutnya minumannya Java itu sampai seperti itu. Sampai seperti itu karena kenikmatan yang luar biasa dan itu dari tanah kita Indonesia. Karat daun itu penyakit kah atau hama kah yang diderita oleh tanaman kopi? Ya,
ya termasuk salah satu jenis penyakit lah sebenarnya, penyakit ataupun kendala yang agak relatif Besar. termasuk nanti ada penggerek daun dan lain sebagainya, ada kutu putih, ada Itu ya, penyakit-penyakit. penyakitnya ada, nanti akar busuk segala macam. Nah, yang lebih cepat mematikan memang karat daun itu salah satunya, karena ketika daunnya itu berkarat lah, karena rupanya Seperti karatan gitu ya? bentuknya seperti karatan, dia otomatis tumbuhan ini kan tidak ada tempat untuk memasak, karena daun berfungsi sebagai tempat yang mengolah nutrisi untuk kebutuhan istilahnya kebutuhan pohonnya itu sendiri, itu otomatis nanti akan mati. Otomatis cepat. akan mati cepat. Iya, itu lebih fatal. Lebih fatal. Menanggulanginya untuk penyakit-penyakit tanaman kopi. Ya kalau itu otomatis kita harus tahu. Jadi makanya saya belajar dari pola budidayanya. Jadi saya harus membuat lubang tanam jaraknya berapa. Terus kemudian kalau penanggulangan itu nomor sekian. Yang penting adalah kita mengetahui caranya di dasarnya di awal. Untuk menghindari itu ini terjadi adalah mengantisipasi. Jadi termasuk jarak tanam harus kita atur, kemudian naungan itu artinya perindangnya. Nah, perindangnya harus kita pilih karena kopi juga termasuk hidroskopis ya. Dia vegetasi di lingkungan itu mempengaruhi cita rasa. Terus kemudian kerimbunan dari penaung ini kalau terlalu berlebihan dia yang akhirnya akan menimbulkan karat daun tersebut. Ya. Baik. Jadi tanaman daun itu, tanaman kopi itu harus dikelilingi oleh tanaman yang rimbun itu ya, Ya, Pak, artinya dia punya peneduh. Peneduhnya. Karena di saat tertentu dia tidak boleh terpapar matahari yang berlebihan. Jadi tetap ada teduhannya. Dia harus ada tegakan yang untuk melindungi dia. Itu. Berarti ada pohon-pohon yang khusus untuk peneduh kopi. Harusnya ya, tapi kalau di tempat saya itu karena pola masyarakat itu kan polanya tidak monokultur. Artinya dia menanam kopi tidak dengan monokultur, tidak hanya satu kopi gitu ya. Ya. Nah, kita punya kebun itu bisa dibilang kalau orang tidak paham itu hebat. Punya kebun kopi Pak, punya berapa luasannya? 2 hektar. 2 hektar. Nah, ibaratnya gitu. Terus kemudian nanti ditanya lagi, kalau pohon cengkeh punya. Berapa luasannya? 2 hektar. Kelapa punya 2 hektar juga. 6 hektar dong Pak. Sebenarnya enggak, ya 2 hektar itu ada tanaman kopi, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kelapa. Tapi orang pasti punya 6 hektar. Iya. Padahal kita punya 2 hektar tapi cuma kita 2 hektar itu. Karena kita multikultur, tidak monokultur. Ya, itu akhirnya juga setelah kita amati ternyata itu juga membuat cita rasa kopinya berbeda. Cita rasa kopinya berbeda. Ya, karena tanaman di sekeliling kopi itu mempengaruhi rasa. Ya, jadi jangan sampai membuat tanaman kopi peneduhnya yang nanti membuat aromanya tidak baik. Berarti ada dong pohon-pohon yang maksudnya yang harus gitu kan, kalau Bapak tadi tumpang sari ini kalau misalnya direkomendasikan pohon apa untuk perimbun biar tidak merusak cita rasa kopinya? Ya, kopi yang tanaman yang boleh ideal di kiri kanan itu ya termasuk mungkin ada kelapa, ada pohon aren, kelapa. Ya. Pohon terus aren. Kemudian kalau cengkeh masih aromatik ya, masih enak. Terus kemudian kayak jeruk, ada yang lain itu mempengaruhi. Tapi hindari pohon pete, pohon kemudian kayak pinus ya. Pohon karena pinus. itu nanti aromanya itu terasa kita minum minyak cet. Ya ada aroma kayak gitu. Jadi pengetahuan baru di juga. aftertaste-nya kelihatan terasa ini ada aroma kimiawi dari pinus ya. Alright. Baik, jadi menyiapkan lahan itu adalah prepare yang paling utama untuk tanaman kopi. Termasuk kayak membuat lubang tanam sebelum tanam dengan jarak waktu tertentu itu menghindarkan nanti tumbuhan ini tidak busuk akar. Nah, terus kemudian jarak tanam yang ideal juga. Kemudian ketika muncul nanti ada satu penggerek umpamanya, nah otomatis kita langsung bisa isolasi karena jarak tanamnya ideal. Kalau jarak tanam tidak ideal maka dia cepat, dia akan hamanya penggerek tuh hamanya dari tanaman kopi. Penggerek batang nanti langsung putus, kita harus tahu. Harus kita isolasi itu. Perawatan untuk tanaman kopi, ada nggak perawatan khusus atau misalnya harus dipetik dulu atau apa gitu, beda sama tanaman yang lain? Kalau kopi kan pemupukannya
jelas itu menjadi perawatan. Jadi kita cukup memberikan pupuk yang bagus. Pupuk yang Kemudian ada saat dia harus harus ada berarti pemotongan cabang-cabang ya, ada cabang cacing, ada cabang balik, segala macam itu harus kita tahu persis. Oke. Ya, karena itu akan membuat pohon hanya rindang tapi tidak berbuah. Itu ada saat di mana kita harus mengurangi, ini ada batang sekunder, cabang sekunder, ini ada cabang balik, cabang istilahnya cacing dan sebagainya harus kita potong. Itu berkala, rata-rata 3 bulan sekali kita harus lihat itu. Kemudian nanti kalau sudah mulai dia berbunga, kita harus mengurangi sebagian yang tidak penting lagi, seperti cabang-cabangnya yang ikut berbunga tapi nanti akan menghabiskan nutrisi, kita potong. Sampai pada saat dia mulai menjadi buah kerikil, kecil-kecil sangat seperti merica, biji merica, itu kita harus amati dan kita harus pupuk ulang. Harus dipupuk ulang. Ya, pupuk ulang, kurangi beberapa daun. Nanti pada saat proses pasca panen kita juga harus mengulangi itu. Itu untuk di pohonnya itu. Terus kemudian kalau nanti ibaratnya pemupukan berkalanya kita harus rajin. Cuman itu aja. Tapi kan paling kita hanya butuh waktu 4 atau 5 kali mengunjungi dalam kebun dalam 1 tahun. Dan panennya tuh berapa tahun sekali? Kalau kopi itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, dia akan berkala. Saat berbunga nanti ada lagi saat dia berbuah itu. Ya. Ada berbuah. Berarti berbuah tuh posisinya yang mana nih Pak? Yang paling ujung, yang paling merah kah? Oh iya. Ini buah di merica. awal. Oh iya, di awal. Ini awal, masih kecil. Masih kecil. Terus ini contoh. Ini kopi robusta, ini robusta. Ini robusta. Ini arabica. Oh, ya, arabica. ini arabica. Terus ini sudah layak panen yang kayak gini. Kalau masih ada yang kuning, masih ada yang hijau kayak gini, itu belum. Itu belum ideal. Kita biasanya panennya ambil dulu yang merahnya. Nanti yang akan ada panen mengulang. Makanya masa panen itu agak panjang biasanya. Mulai dari kalau tidak ada kemunduran biasanya mulai dari Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Itu masih berarti panjang. bulan ini panen. Saat panen ya. Saat ini panen. Saat ini tapi panen. ada kemunduran, biasanya ini pas besar-besarnya mau Juli Agustus, tapi ini mundur. Jadi sekarang baru mulai. Panen. Ya, nanti puncaknya mungkin Agustus September. Ya. Panen dan pasca panen. Berarti itu adalah tanaman kopi yang patut amat sangat diperhatikan berarti ya. Betul karena di dalam kopi itu 60 itu nilainya, 60 itu dari budidaya kopinya. Nanti ditambah dengan proses pasca panen. Prosesnya. Jadi ada bobot nilai lah, jadi total keseluruhan. Pertama yang paling besar adalah dari budidaya kopinya, dari petaninya. Kemudian proses pasca panen itu sangat pegang peranan. Kesalahan proses pasca panen itu juga membuat kopi menjadi tidak enak. Kemudian baru nanti profiling saat dia roasting. Nah, saat dia roasting, kemudian baru terakhir alat seduh apa yang dipakai. Kemudian yang terakhir siapa yang nyeduh. Itu. Ini penting nih, siapa nih yang seduh? Kalau Pak Toto dijamin pasti enak tenan ya. Iya. Oke, itu menarik sekali kalau ngomongin soal panen. Berarti panen prosesnya sama ya, dipetik dulu gitu ya. Terus lalu nanti ada proses penjemuran berarti pengeringan kopi. Betul. Jadi petik merah itu adalah syarat wajib untuk mendapatkan kopi yang berkualitas. Jadi petik merah. Setelah itu baru ada proses pasca panen ya. Setelah dipanen, dipetik, itu ada prosesnya. Prosesnya apa tuh Pak? Ada namanya proses full wash. Ada kemudian proses natural. Ada proses honey, ada wine, ada semi wash dan lain-lain. Banyak. Ada beberapa. Tapi yang paling utama, paling pokok itu ada 2. Yaitu full wash dan natural. Nah, kemudian nanti pecahannya kan full wash-nya ada yang semi wash. Jadi ada yang pulp natural. Nah, itu perbedaannya begini ya secara prinsip. Jadi prinsipnya berbedanya gimana Pak? Kalau full wash itu begitu petik merah, hari itu dia langsung pulang itu dirimbang, sortasi awal. Yang buah yang mengapung itu adalah buah yang kurang nutrisi, itu harus kita buang. Dan itu biasanya mengandung hama. Ya, makanya itu harus di saat itu juga termasuk proses mereduksi berkembangnya hama. Harus kita bikinkan lubang untuk pendam. Kemudian setelah dipulping,
atau dipecah kulitnya. Oh ya? Nah, itu kan dengan air, ya, dengan air kemudian dipecah, setelah itu difermentasi tapi dengan direndam air dan dicuci. Dia air mengalir, terus kemudian setelah itu nanti dicuci itu dengan waktu 12 jam minimal. 12 jam Ya, minimal jadi- diproses air mengalir dan dicuci itu. Ya, jadi sore datang, petik kan biasanya pagi. Iya. Ya, nanti setelah itu kemudian dipecah, setelah dipecah dia direndam air. Ya, setelah rendaman air dicuci, besoknya baru dijemur. Itu Wash, full secara- wash. ya itu secara gampangnya, Iya, baik. idealnya. Terus kemudian ada lagi proses semi wash. Semi wash. Semi wash hampir sama di atas, cuman dia tidak mengalami perendaman selama 12 12 jam. jam. Dia langsung jemur. Nah, itu biasanya nanti ada yang bilang ini kayak honey proses dan lain sebagainya. Karena nanti ketika tidak ada proses pencucian air, itu nanti munculnya warnanya kulit HS-nya itu agak merah pada waktu dijemur, itu mirip dengan kita melihat malam madu itu. Nah, itu makanya orang bilang honey proses. Nah, Oke, ada oke. red honey, ada yellow honey dan sebagainya itu. Banyak sekali berarti ya Ya, proses-prosesnya. nah, kalau natural proses itu begitu petik sortasi tapi tidak menggunakan air, langsung kita jemur. Langsung dijemur. Ya, jadi nanti sampai dia benar-benar kering masih ada kulit cerinya, kulit luarnya. Oke. Kalau yang full wash tadi kan pecah dia, kulitnya terpisah, tinggal hanya kulit HS. Nah, nanti setelah waktu tertentu sampai tingkat kekeringannya ideal, baru kita haler dengan mesin atau tumbuk yang menghilangkan kulit terluarnya. Kulitnya luarnya. Makanya kalau lihat kopi itu pasti kebelah dua Ya, gitu ya. betul, ya, ya. Oke. Meskipun ada yang cacat genetik tapi menjadi heboh, itu kopi lanang namanya. Kopi lanang Ya, namanya. ya. Ya, itu kan biasanya bentuknya dia cuman satu, jadi dia tidak Jadi nggak terbelah. kebelah? Ya, tidak kebelah dua, dia cuma satu. Oke, oke, oke. Itu kan kalau secara SNI kan sebenarnya itu kan termasuk salah satu cacat genetiknya. Tapi kalau orang kita kan kadang-kadang karena ini harusnya jadi dua, kok Jadi jadi satu, satu. jadi nutrisinya lebih luar biasa. Ada yang sampai punya ibaratnya sampai punya keyakinan ini pasti kopinya bikin lanang. Weh, kopi yang proses yang paling bisa diterima atau laku di pasaran luar dan dalam negeri itu kopi yang prosesnya seperti apa? Paling aman itu adalah full wash proses. Ya. Oke. Full wash proses itu karena dari beberapa daerah yang di Indonesia maupun di luar negeri itu full wash proses itu paling banyak diminati. Banyak diminati. Ya, kalau yang sifatnya kayak di wine, kayak di macam-macam itu kan dia blok tertentu, daerah tertentu. Oke. Umpamanya di Indonesia bagian mana itu ada yang suka wine proses, di Indonesia daerah mana dia suka pada honey proses. Tapi kalau yang diterima secara umum secara di luar negeri itu kebanyakan full wash proses. Ya. Baik, berarti tadi kita udah mengetahui proses panen dan pasca panen. Tuh kalau udah pengeringan itu berarti tanda kopi sudah kering dan bagus itu seperti apa? Kalau kita punya alat ukur, Iya, baik. itu kadar air kan yang ideal itu 8-12%, Oke. atau maksimal sampai 15%, itu dianggap dia paling aman untuk menyimpan karena kadar air yang ada di dalam kopi itu nanti sebagai filtering juga pada saat kita roasting. Kalau terlalu kering nanti jadinya kayak kayu. Ya, tapi kalau tidak punya alat, biasanya orang petani luar istilahnya yang tidak terlalu memahami, dia hanya dengan cara dia akan ketuk dia. Kalau ketika sudah bisa pecah, tidak ulet, maka dia sudah kering. Meskipun itu Dikeletuk tuh digigit gitu ya, kita coba untuk bijinya kita gigit. Ya, dia kalau ulet berarti masih kadar airnya terlalu tinggi. Tapi itu metode yang paling sederhana. Terus kemudian kalau orang yang sudah mulai ada pemahaman, dia akan melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu Ya, apa? kalibrasi itu penyamaan. Ketika dengan alat Iya. itu kita hitung kalau basah itu sekian, kalau kering jadi sekian, rendemennya berapa, dia penyusutannya berapa. Kalau ibaratnya pernah kita kalibrasi dengan alat ukur, ketika bobotnya sudah dulu basahnya 4 kilo jadi 1 kilo, itu berarti dia sudah kekeringannya segitu. Nah, akhirnya dikalibrasi. Ketika penyusutan kadar airnya sudah jadi seperti itu rendemennya, maka dia sudah dianggap kering. Gitu. Terus Pak Toto ini kan
punya kopi. Ya. Kopinya namanya kopi Seplawan. Seplawan, Nih ya. kalau misalnya sahabat Tani pengen tahu, ini adalah kopi Seplawan dari miliknya Bapak Toto Sugiharto. Ini tuh kopi apa ini? Yang warna bungkus hitam. Karena banyak-banyak nih. Ya. Ada yang merah. Yang merah itu robusta, kemudian Robusta. robusta itu ada 2 macam. Yang satu robusta klasik. Yang klasik yang merah. Yang bukan, yang silver. Oh, yang silver. Nah, Oke. Itu kalau di tanamannya dia bijinya lebih kecil-kecil ya. Kalau yang silver? Ya, secara nut dia agak lebih ke rasa buah-buahan. Nah, Rasa buah-buahan. terus yang merah ini sudah robusta yang klon itu. Jadi bijinya lebih besar-besar itu. Karena dia tidak bukan tumbuhan liar, dia pengembangan dari BP, dari Balai Penelitian ya. Nah, kalau ini Kalau yang yang gold, gold? ini Arabica yang ada di tempat kita. Oke. Ya, Arabica yang tumbuh di tempat kita kan ada Komasti, ada Linies, ada Kartika, ada Tipika. Itu Nah, itu I have no idea. Itu apa Pak Toto? itu varietasnya. Oh, varietasnya. Nah, Oke, kalau oke. kayak Sigara Rutang segala macam itu tidak terlalu cukup baik tumbuh di tempat kami. Ada juga Ateng segala macam itu kan varietas dari Aceh Tengah itu. Tapi tidak cukup bagus di tempat kita. Tapi yang lumayan bagus adalah biji yang pengembangan dari Puslit itu namanya Komasti. Komasti. Nah, itu agak ideal di tidak tempat harus terlalu tinggi, tidak, itu cukup bagus itu. Cukup bagus. Buahnya juga ideal. Berarti ini kopi asli Jawa Tengah. Ya, kopi asli Jawa Tengah, asli Purworejo, asli kali kesini. Asli Ya, Purworejo, ya. asli kali Kali gesing. Gesing, ya. Masya Allah. Nih keunggulannya apa nih Pak kalau misalnya kita harus kayak cobain kopi Seplawannya milik Pak Toto Sugiharto dibanding kopi-kopi lainnya? Karena kita memang sebenarnya tidak tahu standar kopi yang lain ya. Oke. Tapi yang saya akan bicarakan adalah kopi saya sendiri itu kita proses dengan proses yang sangat bagus lah, artinya standar. Kemudian kita juga mengikuti ISO. ISO? Nah, terus kemudian kita ada SNI-nya kan, biji kopinya seberapa ukurannya. Oke, makanya ada standar mutu-mutunya ya, gitu ada ya? standar mutu kopi. Kita kan ada standar mutu kopi di Indonesia. Jadi dia ada cacat pecah satu di dalam hitungan tertentu, kemudian ada biji belubang dan lain sebagainya, itu kita minim. Makanya saya menggunakan proses yang kebanyakan adalah full wash karena meminimalisir biji kopi yang berlubang, yang cacat, yang hitam, Yang nggak yang muda. sempurna secara bentuk fisiknya dia biji ada pecah. kopi. Ya, itu menjadi Oke. cacat. Nah, cacat adalah mengurangi nutrisi dan rasa, jelas itu aroma. Dan saya menggunakan proses full wash ini meminimalisir tadi yang ada biji yang berlubang, ada telurnya di situ. Jadi saya insya Allah kopi ini bisa bisa saya usahakan untuk orang itu tidak minum kopi beserta hama gitu. Kan tidak menutup kemungkinan itu. Kemudian yang lain proses pasca panennya kita sesuaikan. Penjemurannya juga sangat terhormat lah, tidak seperti teman-teman yang kadang menghampar biji kopi di tanah, menghampar di langsung tanpa para-para, ada juga itu yang modelnya di pinggir jalan. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi cita rasa. Mempengaruhi Ya, cita rasa. sangat. Karena pada saat dia pengeringan, Oke. kopi ini kan dia mengeluarkan air. Kopi mengeluarkan air. Barang bijinya sebesar ini dia airnya keluar. Oke. Pasti akan ada gas yang masuk, Betul. yang ngisi di tempat yang rongga itu. Jadi airnya keluar, dia akan terisi udara. Kalau kita jemur di pinggir jalan, maka udara yang masuk ke situ adalah asap. Betul. Nah, atau kalau kita di kandang kambing semuanya, pasti aromanya akan berbau kandang. Kita di dekat peternakan ayam, nanti aromanya akan keluar itu. Itu kalau dari sisi aroma. Kemudian yang saya maksud dengan cara tidak hormat adalah dia menghampar di tanah. Oke. Dia akan bau tanah karena dia menghisap tanah. Satu itu, yang kedua memungkinkan hewan ternak lain akan Makan. bukan makan, dia akan buang air besar di situ. Oh iya ya. Itu Oke. itu yang kita hindari. Maka saya mengajari teman-teman petani karena ini kopinya tidak dari saya semuanya. Oke, baik. Saya berdaya bersama dengan Mitra gitu ya, dengan bermitra. petani. Itu kita ajari standar cara pasca panen yang benar. Nah, itu. Jadi kelebihannya yaitu dari Kualitas dari kualitas. awal lahan Ya, dan segala macam sampai proses roastingnya insya Allah halal, sudah tersertifikasi oleh MUI. Dan ini juga yang membawa
Pak Toto Sugiarto ke Rusia. Ya, Karena Feby sempat lihat kalau misalnya sahabat Tani nonton juga tuh, kalau Bapak kan juga punya YouTube tuh, Ya. bisa main juga ke channel YouTube Ya. Pak Toto Sugiarto. Di situ ada orang-orang Rusia menikmati Ya. kopi seplawan. ya itu pada saat Festival Indonesia Moskow tahun 2019 kita mendapat kesempatan dari hasil kurasi kita lolos untuk ikut pamer produk di sana. Waktu itu saya agak ragu ini gimana ya pasar di sana. Itulah pertama kali saya ke Eropa yang beneran. Kalau Turki kan masih pojok itu masih. Iya kan, tapi kan Turki ya. perbatasan Asia dan Eropa gitu. Kalau, ini pojokan Eropa. Ini benar-benar ke Eropa, benar-benar ke Rusia. Tapi saya membaca literasi dulu. Orang Rusia itu kayak apa? Nah, setelah itu saya mencoba memberanikan diri. Saya bawa teman untuk asistensi di sana. Iya. Nah, ketika di sana ternyata minat kopinya luar biasa. Nah, begitu mereka tahu, saya kan bawa 40 kilo Arabica, Kopi? ya 40 kilo Arabica dan 40 kilo Robusta. Karena itu dibatasi barang bawaannya, kita tidak sempat ngirim melalui kargo karena waktunya sangat singkat. Saya berpikir kalau 1 hari 10 kilo, berarti 4 hari selesai Cukup. kita aman. Ternyata hari kedua barang kita sudah habis. Habis. Ya, ternyata di sana itu penggemar kopi itu luar biasa. Jadi, tapi kebanyakan ibu-ibu atau perempuan. Perempuan iya. lebih mendominasi. Jadi hampir 80% yang menikmati kopi di stand kita di tempat pameran itu adalah perempuan dan yang belanja mereka juga. Jadi ada bagusnya begini, mereka datang kita Iya. kasih uji cicip. Iya. Ya meskipun saya ada gimmick sedikit, saya menggunakan pakaian Jawa lengkap. Iya. Nah, jadi itu orang sudah melihat saya dulu, wah ini pengen foto, tahu-tahu mereka lihat, oh ada kopi. Nah, itu strategi gimmick biar mereka tertarik karena standnya berjejer nih, banyak ya? macam, tapi bukan kopi aja, yang lain juga banyak, ada. banyak. Tapi khusus Indonesia, Ya. makanan-makanan Indonesia atau Ya, semua semuanya dari Indonesia. terkait gitu. Indonesia gitu ya. Kopi itu ada 5 tempat atau 5 daerah yang diambil dari Indonesia. Terus mereka mencicip, setelah itu dia mereferensikan. Hari berikutnya mereka bawa teman-temannya sampai Bawa malam. teman-temannya. Bawa temannya untuk beli banyak-banyak. Hanya hari ketiga, hari keempat kita sudah jualan leaflet aja. Nggak bisa jualan kopi. Oke, cuman jualan selebaran ibaratnya gitu Iya. ya. Dan saya sebenarnya membuat harga juga merasa buat saya itu sudah mahal. Saya sudah mengacu harga di sana pakai euro, ternyata mereka bilang sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Ya karena biasanya di Indonesia itu setiap 100 gram itu saya jual untuk yang Arabica itu 30.000 yang kayak gini. Yang gold itu 30.000 sahabat Tani bisa Kalau yang dicoba. merah itu biasanya 20.000. 20.000 yang Terus merah. ya, yang silver itu cuma 15.000. Cuma 15.000. Saya di sana sudah Jual? saya kalikan 2. Udah kalikan Iya. 2. Ini 60.000. 60.000 yang itu 40.000. Ternyata setelah selesai semua acara kita ketemu dengan teman-teman Indonesia yang sudah ada di sana dan sebagainya, mereka menceritakan bahwa biasanya yang ini yang 100 Arabica gram? ini 120.000. Wah, 4 kali lipat. Iya, makanya saya agak ya sudah lah ini pengalaman dan berarti tolok ukurnya seperti itu. Pasar Eropa sangat leluasa. Karena mereka butuh kopi itu sebagai energi. Nah, mereka sudah minum kopi itu sebuah kebutuhan, tidak seperti kita kan. Kita kadang-kadang masih anggap iseng, isenglah minum kopi. Tapi mereka pagi biasa mereka Selalu minum. minum Tapi kopi menarik dulu. itu perempuan justru ini sana banyaknya. Kenapa ya? Ya, jadi ya mungkin memang mereka gaya hidupnya seperti itu. Oke. Jadi untuk menghalangi aktivitas mereka itu menceritakan bahwa pagi one shot espresso. Shot Jadi satu espresso. robusta dia minum itu untuk adrenalinnya biar kuat. Baru kalau dia menikmati Arabica itu kebanyakan menjelang istirahat karena dia memang antidepresannya sangat tinggi. Depresan. Jadi kalau robusta dia menaikkan adrenalin, kalau ini cenderung kita jadi malas, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi ada kita misalnya Baru tahu nih sahabat Tani. Jadi kalau semangat Feby harusnya belinya yang merah ya kan. yang Sama yang robusta. silver nih karena 15.000 doang nih kan. Terus kalau misalnya mau santai-santai gitu relax justru yang baru Arabica. minum-minum yang Arabica itu. Pengetahuan. Ya, karena tingkat kafeinnya berbeda. Tingkat Jadi kafeinnya kalau robusta berbeda. itu 4, kalau ini cuma dia 4%, ini cuma
ibaratnya dia separuhnya dari robusta itu. Kalau glukosanya memang tinggi yang robusta juga ya setingkat. Jadi kopi itu sebenarnya manis, Mbak. Manis. Tidak perlu Pakai menggunakan gula. gula ya. Karena fungsi kopi itu akan mereduksi gula darah. Dia akan mengamankan itu. Jadi lebih nutrisinya akan lebih bagus ketika tanpa gula. Ketika tanpa gula. Nggih. Jadi kalau Mbak Feby nanti mau minum kopi, Iya. kok masih terasa pahit, tinggal ambil cermin aja. Gitu. Tapi benar sahabat Tani, untuk yang Arabica itu kan yang gold itu manis sih. Cuman memang karena pola terbiasa ketika minum kopi itu kayaknya harus ada gula gitu. Karena memang kayak kebiasaan ya kali di Indonesia ya. Atau gimana menurut? Ini kalau kita melihat sejarah, ada Prof Pujo itu dulu pernah menceritakan tentang sejarah kopi di Indonesia. Kita pernah lihat juga di Aroma of Heaven. Jadi itu adalah pola-pola penjajahan yang sebenarnya jahat ke kita. Kopi kita ini kan sebenarnya nikmat. Nah, mereka meracuni kita agar minum kopi dengan gula. Karena cita rasa kopinya jelek. Karena kan yang baik-baik ke luar negeri. Ya kita tinggal ampas kopinya kan gitu. Gitu. Ya, jadi akhirnya biar tidak terasa nggak enak, kadang kopinya kecampur sama popcorn atau jagung atau dicampur beras. Makanya ketika dikasih gula maka tidak terlalu terasa kopi, tidak terasa jagungnya atau tidak terasa berasnya. Gitu. Ya, tapi kalau kita tanpa gula, tahu sekali ini bukan kopi, ini popcorn, ini jagung. Jadi kalau orang-orang yang ahli yang ngerti maksudnya dia cita rasanya ketika kita minum yang misalnya harga kopi yang biasa kita minum Feby minum apalagi mungkin itu kalau tanpa gula pasti terasa. Ini ketahuan. Ini tahu bahwa ini cita rasanya bukan kopi. Kopinya hanya sekian persen gitu. Jadi lebih. Ya, tapi itu kan mudah-mudahan kalau Indonesia hari ini kan sudah mulai sadar. Jadi sudah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup bahwa sekarang tidak lagi anak muda kemudian nongkrong di diskotik, itu kan enggak, sekarang sudah mulai ke kopi. Karena pengetahuan orang terhadap kopi makin baik, maka memperlihatkan bahwa orang itu berkualitas. Berpikirnya, ya. Gimana nggak berkualitas kopi Indonesia? Karena Indonesia itu adalah raja kopi di dunia. Pernah nomor 1, tapi sekarang jadi nomor 3. Secara kuantitas. Secara kuantitas. Masih dikalahkan sama Vietnam dan Brasil secara kuantitasnya, jumlahnya. Tapi secara kualitas. Ya tetap masih nomor 1. So, kita harus bangga. Kadang-kadang masyarakat kita ini masih belum sadar, dia minum, wah ini kopi dari luar negeri. Karena kita minumnya di suatu tempat yang bernama hijau-hijau itu bangga gitu. Padahal sebenarnya mereka ngadopsi kopi dari kita. Kopi dari kita. Sekarang bayangkan, ini minuman kopi dari Amerika. Iya. Kalau brandnya dari Amerika, ya betul. Tapi di Amerika itu tidak bisa menanam kopi. Di Amerika nggak bisa nanam kopi? Nggak bisa. Di Rusia itu tidak bisa tanam kopi. Gak bisa tanam kopi? Iya, tidak semua. Dunia semua butuh kopi, tapi tidak semua belahan dunia bisa menanam kopi. Wah, sekarang musimnya kan tidak mungkin kalau di Rusia kok menanam kopi. Dia ada suhu yang sangat minus sekali, ada musimnya berbeda. Nah itu, jadi banggalah jadi orang Asia. Iya bangga dong ya di Indonesia. Jangan-jangan kopi yang hijau itu belinya di Indonesia juga ya. Kita setelah keluar negeri baru tahu. Dan baru merasa kalau Indonesia tuh luar biasa gitu ya. Saya baru bisa menghormati kopi di Indonesia kan setelah kita dari luar. Kalau sebelumnya saya berpikir bahwa ini kopi enak pasti dari luar negeri. Pasti gitu ya. Ternyata kopi kita juga yang diproses oleh mereka kemudian dibawa balik ke Indonesia sebagian. Karena zaman dulu dengan harga yang berlipat-lipat kali lebih mahal gitu. Karena sejarahnya dulu kan begitu. Nanam kopi di tanah Jawa. Iya. Kemudian sama Belanda dibawa pulang ke Belanda. Terus kemudian di pasar Eropa dikuasai Belanda oleh Belanda untuk masalah kopi. Jadi kan luar biasa. Baru kita setelah melihat sejarahnya, kita baru bisa menghormati kopi Indonesia. Dan lebih hormat lagi ketika kita bisa menikmati manisnya kopi di dalam pahit. Pahitnya kopi itu ada rasa manisnya. Manisnya karena uangnya. Mari sahabat Tani, kita menikmati manisnya kopi Indonesia. Jadi ibaratnya menikmati manisnya kopi tanpa gula.
Jadi lagi-lagi ke masalah analisa ya. Oke, Kalau masalah analisis. analisa ini penting bagi petani, penting bagi peternak ataupun pengusaha yang lari ke situ. Karena orang tanpa analisa mereka tidak tahu kalau dirinya kaya. Karena termasuk salah satu contohnya ada orang yang dia tidak tahu kalau dia itu mampu. Ada 4 macam. Gimana ya. Pak? Coba kita jelasin, Ya, kita baik. telaah satu-satu. Ya, satu adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi dia nggak tahu potensi yang ada di dalam Ya, dirinya. dan dia tidak mau tahu kan. Dan berarti. dia tidak mau tahu. Terus kemudian dia adalah orang yang ibaratnya tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia mau belajar. Dia ya, mau belajar ya. gitu ya. Terus kemudian ada yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu atau dia mampu apa itu sebenarnya dia tidak tahu. Itu termasuk sebagian petani Indonesia begitu. Tidak tahu kalau dia itu kaya karena tidak bisa menganalisa. Oke. Nah, yang hebat adalah orang yang tahu kalau dirinya tahu. Dia akan memanfaatkan Potensi yang ya, ada di potensi dalam yang diri ada di dia. dalamnya. Itu yang survive. Oke. Nah, contohnya kenapa orang Indonesia petani banyak yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Oke. Tidak tahu. Ya, dia sebenarnya kaya, tapi kalau saya dari ratusan petani yang kita belajar sama kita itu saya selalu bertanya, Pak, nanam kopi sudah berapa tahun? Sudah ada 10 tahun lebih, Pak. Berapa hasil kopi per tahunnya? Mereka rata-rata bilang tidak tahu. Tidak tahu. Dia sebenarnya kaya, tapi tidak tahu menghitung berapa rupiah itu dah. Nah, ketika saya tanya, rata-rata pohon kopi itu berbuah berapa kilo? Hasilnya berapa kilo? Ketika jadi green bean berapa kilo? Berapa ribu uangnya? Nah, mereka rata-rata, wah nggak paham ya Pak, ratau ngamati, itu cara Jawa ini kan, nggak pernah open sampai situ. Nah, kalau kita tahu, itu kan sebenarnya luar biasa. Satu pohon kopi Arabica itu Arabica itu rata-rata satu pohon dengan buah sempurna, dengan syarat dia pemupukannya bagus, pengolahannya bagus, itu 5 kilo. 5 kilo satu Green pohon? bean, ya green bean, sudah jadi siap jual. Nah, green bean Arabica ini rata-rata mulai dari 80.000 sampai 120 sampai kadang-kadang ada yang istimewa itu hampir 200.000 per kilo mentah. Per kilo mentah? Ya, kita ambil analisa yang paling rendah ataupun yang paling rata adalah 100.000 aja. 100.000. Satu pohon, satu kali berbuah 5 kilo. 500.000 kita kantongin? Iya, satu pohon. Satu pohon. Kalau ibu punya 10 pohon berarti dikalikan 10. Kalau punya 100 pohon dikalikan. Nah, kalau kita punya 1.000 pohon dikalikan dalam 1 tahun, maka akhirnya kita ketahuan, oh berarti kita mampu. Nah, kalau sudah kita mampu, otomatis kita melihat analisa usahanya kalau oh setahun itu ternyata sekian, maka kita sangat menghormati pohonnya. Menghormati Ya, pohon. Jadi kita ngerawatnya juga maksimal, totalitas ya, gitu. betul, sama dengan ternak segala macam itu kan harus tahu betul berapa hasilnya per tahun, berapa kopi per tahun itu berapa. Oke, Feby penasaran, berapa tanaman kopi yang Papa Tato punya? Sekarang gini aja, saya juga memberikan pertanyaan juga. Oke. Nah, nanti biar sahabat tani Iya. semuanya juga menghitung. Oke. Luasan yang saya tanam sekitar 2 hektar. Dan Oke, 2 jarak hektar. tanamnya ya, Oke, jarak 2 tanam hektar. yang paling ideal saya gunakan itu 2,5 meter. Maka dalam 1 hektar akan ada sekian tuh. Nanti kalau saya yang menghitung kelihatan, wah ini PPH-nya sekian. Oh iya benar. Ya, oke. Benar, tapi ini buat penyemangat juga sahabat Iya, tani iya. daripada maksudnya kopi ternyata kita setiap hari kan Minum kopi. minum kopi Iya. dan lebih Lebih bangga banyak, ya. bangga makan minum kopinya tuh malah di yang Iya. warna hijau tadi Iya. dengan harga kita Feby beli ini udah berapa Iya. kali seduh ya Pak ya? Iya, itu bisa 10 kali seduh. 10 kali seduh dengan Iya. harga cuma 20.000, Iya, sedangkan kalau di biasanya sana satu gelas enggak boleh di sana. nggak boleh kan? Ya, betul. Ya, makanya jadi ini buat biar tambah terbuka lagi buat Ya, sahabat ya, tani. Oke. Lalu kita udah panen nih, udah pasca panen, udah Ya. semua, udah jualnya juga bisa ke luar negeri, dalam Ya. negeri. Itu pas cara Bapak untuk melakukan pemasarannya itu gimana? Oh, ya. Lagi-lagi bahwa kita ini juga media sosial itu penting. Media sosial media itu sosial penting. itu penting, baik yang ibaratnya online, Online. offline kan tetap juga media bersosialisasi. Oke. Terus kemudian jaringan itu terbangun dari situ. Bagaimana cara kita berkomunikasi. Makanya saya melengkapi diri dengan hal itu. Pertama kan untuk mau branding produk itu kan kita harus branding diri dulu. Siapa sebenarnya yang bikin ini? Siapa orangnya? Gitu Personal loh. Ya, branding. personal dulu jadi orangnya. Kalau kita sudah kenal, oh kopinya si A, kopinya si A.
baru kita munculkan mereknya. Karena ini sejarahnya juga begitu. Ini belum dulu belum ada kopi merek dengan nama Seplawan itu kan. Dulu masih kopinya Toto. Nah, untuk kemana-mana masih kopinya Toto. Nah, lama-lama kita mengikuti regulasi, saya dibantu Dinas UMKM untuk mengurus haki, kemudian sertifikasi BIRT dan lain sebagainya itu dibantu. Baru kemudian saya memilih nama Seplawan. Nah, itu juga branding sendiri. Ya, itu juga branding ke produknya. Nah, kemudian ketika sudah kita dari personal brand, nah, jadi kemudian ke produknya. Produk ini saya ambil dengan nama Seplawan, tujuannya juga sembari memperkenalkan bahwa di daerah saya itu ada goa yang bernama Seplawan. Itu tempat wisata namanya itu. Jadi orang ke Seplawan akan tahu kopi Seplawan, orang minum kopi Seplawan akan tahu goa Seplawan. Itu biasanya seperti itu. Maksudnya kita juga sambil ya simbiosis lah. Jadi mengenalkan goa Seplawan, kita juga bisa dikenal melalui situs budaya di Goa Seplawan itu. Dan jadi kopi juga orang tahu nih bahwa kalau kopi Seplawan ini ada di Goa Seplawan dan di daerah Kalising gitu. Di Jawa Tengah di daerah Purworejo. Ya, betul gitu. Jadi caranya seperti itu. Terus kemudian ya banyak suka dukanya dengan kita istilahnya mengenalkan itu mulai dari free of cup. Dibagi-bagi kopi gratis. Gratis gitu. Di expo kita gratiskan. Nah, itu saya sekaligus menjajaki pasar ini di lokal seperti apa. Kalau di luar negeri kan mudah, Pak. Mereka sudah tahu tanpa kita harus kasih tahu bahwa kopi itu pahit. Nah, di Indonesia itu mereka ketika saya ada pameran di mana-mana itu, Pak, kopinya kok pahit. Nah, artinya ternyata di Indonesia ini lebih menantang untuk memberitahu bahwa kopi itu pasar tuh lebih menantang di Indonesia dibanding di luar negeri. Iya, karena kalau di luar negeri mereka sudah tahu, saya nggak perlu banyak bicara, mereka sudah paham nih kopi enak gitu ya. Dia mencicip, menguji cita rasa dengan cupping, sudah tahu ini kopi. Dia kalau orang yang sudah paham sekali kan dia tahu ini ketinggian tanamnya sekian, jenisnya kayak gini, itu mereka sudah bisa detail. Kalau di kita teman-teman kita kan harus menerangkan. Iya betul. Nah, ini lebih menarik itu. Harus memberikan planet, edukasi dan lain sebagainya ke teman-teman. Banyak yang tidak sadar bahwa kopi itu sebenarnya pahit. Nah, sama, mungkin orang mengenal coklat kan sama, coklat itu manis, padahal enggak, coklat itu sangat pahit. Sangat pahit. Iya, katanya kan ada orang yang bilang cintamu semanis coklat itu padahal bohong itu. Pahit. Itu. Oke, dan kalau misalnya sahabat ini juga pengen tahu, Pak Toto Sugiharto juga sempat buka festival Kenduri. Ya, Kenduri Kopi. Kenduri Kopi. Di dalam itu festivalnya ada apa aja? Ya, Kenduri Kopi itu sebenarnya adalah wujud rasa syukur kita. Wujud rasa syukur kita setelah selesai panen, kita merayakan rasa syukur dengan diwujudkan kenduri. Itu kan hanya pralambang ataupun itu pembelajaran bagi anak cucu kita bahwa kita setelah selesai mendapatkan hasil yang melimpah kita harus mewujudkan rasa syukur itu. Nah, biasanya kita ada secara budaya kita wujudkan ada tumpeng, ada ingkungnya, lengkap lah. Nah, itu untuk mewujudkan budayanya, menampakkan budaya di situ. Mulai dari ada kopi yang masih pohon, ada kopi yang sudah biji, mentah, ada yang sudah matang sampai dibubuk. Nah, itu kita doain bersama, setelah itu kita nikmati bersama. Kemudian nanti ada ritual namanya penyiraman pohon kopi. Pohon kopi. Jadi kita datang ke tanaman-tanaman kopi, kita ada pemupukan sederhana. Kemudian biasanya saya barengkan dengan penyiraman kambing di waktu itu karena erat hubungannya kopi dengan kambing tadi. Karena kotoran kambing jadi pupuk kopi. Hasil dari kulit kopi kita jadikan makanan kambing. Berarti ini organik dong, Pak? Bisa dikatakan begitu, meskipun kita belum pernah melakukan uji organik, tapi masyarakat di daerah Kalising atas itu budayanya seperti itu. Ya, mereka sangat menghemat untuk meminimalisir kimia paparannya. Tapi bukan karena mereka sangat mengerti. Awalnya itu karena mereka merasa sayang daripada beli pupuk. Beli pupuk iya, gitu ya. Mendingan pupuk kandang. Karena rata-rata masyarakat di Kalising atas itu adalah peternak, kampung ternak. Jadi lebih terjaganya bukan karena dulu sadar tentang organik awalnya, tapi sadar tentang
sayang uang. Nah, daripada buat beli pupuk kimia, ini aja diolah bagaimana caranya jadi kompos kemudian dibuat pupuk. Insya Allah sangat organik. Jadi zero waste, ya jadi maksudnya ya nggak ada yang kebuang sia-sia dari apa tanaman kopi dan kambing etawa ini karena gitu setelah ya. lebih jauh kenapa kopi kita ini beberapa kali mendapatkan hati di penikmatnya di Eropa sana ataupun di luar negeri, ternyata dari cita rasa pupuknya itu mempengaruhi rasanya. Jadi pupuk yang kita buat itu dari apa, itu yang nah makanya kan itu yang akhirnya secara lokal kearifan kita pertahankan itu. Dan rasanya memang nikmat, seger luar biasa, harus sahabat tani coba. Ini terakhir nih untuk Bapak Toto Sugiharto. Baik. Bagaimana menurut Bapak terkait konten ini Tani yang sedang kita buat untuk generasi muda Indonesia? Tentunya saya sangat menyambut ini dengan sangat bangga dan senang hati. Saya juga berharap juga untuk ini Tani untuk berbaginya jadi bisa menginspirasi masyarakat luas, terutama yang muda. Betul. Yang muda yang melek teknologi, mari kita biasakan untuk berbagi agar orang yang kita mampu apa orang lain bisa meniru, kemudian ada efek baik karena berbagi yang tanpa sengaja seperti ini itu akan membuat orang lain terinspirasi. Itu saya sangat terima kasih sekali dan sangat berbangga atas ini Tani. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Toto Sugiharto sudah hadir mampir di studio ini Tani, dan terima kasih banyak juga untuk sahabat Tani yang ada di rumah. Jangan lupa ya kan, kalau pengen langsung nyobain kopi bisa ke CV Gunung Kelir Cipta Mandiri di Jalan Siti Kahwan nomor 1 Donorejo RT 7 RW 1 Kaligesing Purworejo Jawa Tengah. Dan bisa langsung hubungin aja nih, di sini juga banyak media sosial, nanti kita cuplikin juga buat sahabat Tani. Wah, seru banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.